Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV setiap hari Jumat malam pukul 8 malam. Telah hadir di studio seperti biasa Bung Roni Pangemanan. Ya, selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Kita hadirkan juga teman lama kita, Bung Haris Pardede. Iya. Halo, Ya, kalau netizen bilang Bung Harpa. Harpa. Gimana? Jadi sama harus pegang ini seperti ini ya. Harpa. Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik. Cuaca ekstrim. Iya, makanya saya kesini kita pakai jaket. Oh iya. Iya, kecuali saya telat. Aduh, mau pakai jaket pulang Boy, tapi nggak telat. Hujan berhenti. Mesti pakai jaket dingin kan. Pasti komen-komennya pasti menghangatkan pasti. Iya kan? Itu dia. Enggak. Oke. Saya ikut arus aja. Iya. Coach baru kita sudah hadir di stadion. Wah, menarik ini sebenarnya. Sebenarnya ini yang kita pengen coba kulik ini Bung Ropan dan Bung Harpa. Ya. Kehadiran Coach JH di stadion sekarang ya tadi ya. Yes. Menyaksikan secara langsung pertandingan Persija melawan Madura United. Madura United. Madura, Kita nggak tahu hasilnya berapa. Madura United. Masih 1-0 terakhir 1-0 Persija ya. unggul half time. Tapi ini menandakan Kosong. bahwa keseriusan Bung Ropan. Keseriusan dia untuk benar-benar memantau pemain-pemain lokal kita. Saya pikirkan ini bukan sebuah kejutan juga ya, bahwa ini sudah sebuah komitmen dari ya. Coach JH bahwa dia datang ke Indonesia untuk disodorkan kontrak misalnya untuk menangani tim nasional kita itu dengan beberapa persyaratan kan. Ya. Termasuk dengan dia akan berkunjung ke berbagai stadion di Liga Super Indonesia untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan semua laga yang dianggap memang oke, yang krusial, apalagi yang melibatkan pemain tim nasional ada di dalam. Ya, kalau bicara dengan Persija kan ada Rido di dalam, kan ada Jordi Amat, ada pemain muda karena dia kan pegang U23 juga kan. Yes. Di sana ada Raihan Hanan, ada Doni Tri kan banyak, Rio Fakmi itu banyak ya, ada ex pemain nasional Witan, Sulaiman di sana. Jadi perlu sama satu mungkin yang akan dia lihat adalah saya pikir kenapa dengan Persija adalah Excel untuk Kahu kalau dimainkan. Karena dia butuh striker kan. Oh, ini sudah menjurus bahwa dia udah fokus membutuhkan seorang striker. Dia akan lihat kan untuk pemain ini. Kalau ini dia butuh lah, karena oleh di depan itu pasti mungkin cuma Ramadan Sananta kalau bicara nomor 9 ya, yang bagus, tapi perlu ada pemain sebagai kejutan yang sama seperti STY dulu lah. Ada dia ambil beberapa pemain kan, termasuk Septian Bagaskara kan. Dewa. Ya dia di Dewa. Jadi begitu yang akan dilakukan oleh Coach JH. Dan kita akan tunggu saja Boy. Apakah ada kejutan dengan pemain-pemain yang dia akan lirik, akan dia ambil karena sudah waktu berdekatan dengan FIFA Series kan. Itu yang paling penting buat dia. Karena komitmen ini ya sebenarnya orang sudah bisa terbuka mata sekarang. Oh ternyata benar. Bahwa dia bisa hadir. Ya tidak mudah ya bagi Coach JH men-scanning semua pemain. U23 ada di situ, senior juga ada di situ. Jadi ya kebayang punya note banyak nih. Betul. Dari Coach JH nih. Setelah menonton serius pasti. Iya. Makanya kan pas di pengenalan di Hotel Mulia kan dia sebelumnya sempat membocorkan atau mengatakan sudah mengontak kurang lebih 60 pemain. Kurang lebih. Nggak salah. Nah, kalau kita lihat pemain 60 pemain itu diaspora atau semuanya. Nah, sementara yang masuk dan keluar kan paling sekitar 30-40. Artinya ada sekitar 20 pemain yang mungkin belum pernah membela timnas atau jarang membela timnas atau sudah lama tidak membela timnas, termasuk tadi yang disebutkan oleh Bung Ropan seperti Excel Runtukahu, lalu mungkin Septian Bagaskara yang dikontak juga. Dan kalau kita bicara, karena tadi Bung Ropan memulai dengan bicara pemain depan karena ini sangat krusial. Dan dari berapa minggu yang lalu saya sudah menyebut nama Excel Runtukahu, pemain yang di Persija itu mulai mendapatkan minute play, rajin, kemudian juga ya bermain di Persija tentunya juga didukung oleh pemain-pemain hebat. Meskipun kalau kita bicara yang naturalisasi ada satu juga nih, satu pemain yang cukup berpotensi calon naturalisasi yang bermain saat ini di MacArthur, namanya Luke Vickery. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak Oli Romney, aslinya FR forward right, tapi punya clinical yang bagus, umurnya masih muda, physical strength-nya oke. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Hartman. Bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia. Intinya memang tidak mudah untuk memulai pekerjaan yang salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, mengusut tim nasional Indonesia. Dan that's why tadi saat off air kita sempat tanya, John Hartman nih udah ke Eropa belum? Kayaknya masih banyak yang harus dikonsolidasi dulu.
mulai Oke. administrasi, mulai mungkin pengenalan pemain, pengenalan dengan staff-staff, sehingga waktunya sangat sebentar untuk menyambut nanti ke FIFA Series yang akan berlangsung 23 Maret ya, Bung Iya, Ropan ya, 23 Maret, sampai 31. Buat saya kejutannya adalah bukan dia hadir di stadion yang tadi Bung Ropan bilang, tapi database yang dia punya, Bung Ropan. Iya. Database-nya tuh kok bisa 60 lengkap ya, kalau bisa dibicarakan. Ada pemain juga yang belum pernah merasakan jersey timnas. Iya. Terpantau oleh dia, itu luar biasa dong, Bung. Iya, karena ketika dia didaulat oleh Alexander Swiers sebagai Dirtek yang ada di London, dan dia mungkin merasa bahwa dia hampir pasti untuk bisa mendapat itu. Oke. Karena kan yang ditawarkan juga, yang dibicarakan adalah pelatih yang sudah pernah membawa tim nasional itu lolos Piala Dunia. Ya. Salah satu, selain tinggal di Indonesia, harus ada asisten pelatih, Ya. harus dia datang ke berbagai stadion untuk bisa melihat pemain-pemain timnas kita. Ya pasti dia tahu sebagai pelatih yang sangat jeli, ya dia harus bisa, ini saya kan masih baru ini, saya belum tahu ini pemain-pemain, apalagi dihadapkan kalau Januari itu ada, Maret dia udah tahu bahwa ada FIFA Series. Jadi siapa? Pasti dia kumpulkan tuh semua pemain-pemain Indonesia, gampang kan, dia tinggal bisa melihat kan. Ya. Sejak kita main di round pertama lawan Brunei, di round kedua ada Filipina, ada Vietnam, ada Irak. Siapa-siapa pemain yang keluar masuk itu kan? Banyak kan? Iya. Termasuk Adam Alis yang pernah dipanggil, kemudian sudah nggak ada. Iya, Termasuk Sadil Ramdhani Iya. yang pernah dipanggil sudah nggak ada. Termasuk Witan, Egy, semua yang banyak dari dalam. Termasuk Dimas Derajat. Pasti dia akan kumpul semua itu, data-data itu. Termasuk saya pikir kalau bicara hampir 60 dengan pemain-pemain muda. Iya, betul. Donitri semua yang ikut baik di masa Vandenberg pimpin, ya di kualifikasi Piala Asia atau Piala AFF, sampai di Indra Safri bawa ke SEA Games, pasti dia punya database itu, boy. Dia pasti akan lihat semua. Ya, Gitu. ya. Dan siapa pemain-pemain inti yang punya pengaruh luar biasa dalam tim kan dia tahu, dan itu kan dia sudah hubungi Jaises dan kawan-kawan semua yang ada di Eropa. Oke. Iya. Gitu. Perburuan, iya. Dan dia bahkan saat ini yang agak menjadi questioning adalah ini kan pekerjaannya banyak ya, luas ya. Tapi sejauh ini kita belum dengar, mungkin Bung Ropan kalau ada boleh tambahkan ya, mencari asisten pelatih, baik lokal maupun juga yang dibawa sama dia. Paling kalau nggak salah udah dibawa itu Pelatih fisik ya, iya. Pelatih fisik udah. Cesar Meilan. Nah, Bung tapi Ropan belum dapat informasi dari ketua BTN. Belum, Biasanya belum. kan Mungkin punya- masih di, iya, maksudnya. Tapi itu nanti akan menjadi pilihan bagi John Herman. Ya. Iya. Mungkin kan sudah ada satu pelatih fisik, dia akan paling banyak bilang itu 3 paling banyak, minimal 2. Jadi 2 lagi kita akan lihat nanti. Yang Ada bawaan ya. Yang dia bawa. Ya. Paling yang dibawa bukan yang masih baru, yang sudah pernah bekerja sama dengan dia. Ada beberapa nama yang termasuk yang cewek itu mantan pemain timnas gitu kan, bagian kebugaran. Oh. Pasti dia akan ambil itu 2 ya paling banyak untuk bisa. Karena hebatnya di dia ini, dia menghargai, dia bilang tentang pelatih-pelatih yang ada di Indonesia untuk jadi asisten. Iya. Itu yang Itu termasuk Nilai positif buat transfer knowledge Betul, ya. dan Ya. Pak Sumarji kan waktu itu sudah sempat mengatakan ya, agak bukan semi, bahkan mandatori harus ada asisten pelatih lokal. Ya. Dan saya bahkan ada kemungkinan lebih dari 1, karena ini kan berkaca dari sebelumnya di era Patrick Kluivert yang dia tidak merekrut sama sekali asisten pelatih lokal kan. Ya. Sehingga mungkin ada beberapa gap kultural yang dia tidak paham kan. Tapi dia di mana-mana pasti butuh lah orang Oh, lokal iya. untuk bisa menjadi mata, telinga, Iya. untuk menjadi penyambung lidah dan ya intinya akamsi lah yang tahu bagaimana sepak bola kita. Seorang Ancelotti aja harus belajar kultur Brazil kan. Exactly, Harus. pasti. Iya dong. Di mana Walaupun bumi dia dipijak, belum di top, situ bumi betul. dijunjung. Nah, Bung Ropan, yang menarik sekarang kita yang bicara adalah bagaimana sikap dan juga etos dari para pemain yang sekarang dipantau. Ini yang menentukan kan. Kira-kira yang poin penting bagi semua pemain, baik itu U23 maupun timnas yang ada di Super League, apa yang harus mereka perlihatkan kepada Coach Herman? Poin pertama yang saya lihat sangat positif itu adalah sambutan mereka terhadap John Herman. Sambutan mereka itu apa? Artinya mereka itu bicara ya di rekaman di video masing-masing untuk welcome pelatih. Dari sisi itu. Iya, saya pikir itu sangat bagus. Jadi dan semua gembira, raut muka mereka tuh senang dengan dan itu kan sisi positifnya untuk itu. Walaupun mereka belum bersama-sama yang bekerja karena kita belum tahu kan, dia belum bisa mengumpulkan pemain ini nanti di Maret yang dia akan kumpulkan mungkin 4-5 hari dengan pemain luar. Tapi yang saya lihat poin penting di situ, bagaimana cara mereka untuk bisa berbicara. Oke. Say hello dengan seorang pelatih, welcome to tim nasional Indonesia, bisa datang. Nah itu kan suatu sisi yang bagus dan John Herman juga bisa melihat itu dengan baik sekali. Dan yang bicara itu semua pemain-pemain top. Oke. Itu dari sisi bagaimana ekspresi sambutan. Iya. Yang saya maksud adalah misalnya tadi sore seorang Doni
seorang Rizky Ridho disaksikan langsung oleh, kira-kira attitude, sikap atau permainan seperti apa supaya paling tidak ada catatan positif dari seorang coach baru kita ini? Ya, berkaca dari sebelum-sebelumnya dan pada umumnya biasanya pemain kalau ditonton pelatih timnas malah suka grogi. Ini pernah terjadi juga waktu Kluivert mulai megang timnas, dia nonton Malut United kalau nggak salah. Jakob Sayuri itu ngaku, saya agak gugup ditonton sama Patrick Kluivert saat itu, pelatih yang baru saja menukangi Indonesia. Nah, di sini kan juga bisa terjadi dua sisi. Bisa mungkin dia gugup sama seperti yang dialami oleh Sayuri bersaudara, bisa juga malah jadi wah kesempatan untuk menunjukkan. Tapi balik lagi, kalau apa yang harus disajikan ke pelatih baru John Hartman ya just be their self gitu, dengan kemampuan yang ada, tunjukkan kemampuan individunya dan bekerja juga sebagai sebuah tim. Karena olahraga sepak bola ini kan olahraga kolektif. Oke, mungkin itu yang menjadi masalah ketika satu pemain itu merasa mau show off, ya akhirnya malah pelatih ilfeel ngelihatnya. Tapi kalau dia bisa bermain sebagai sebuah tim, misalnya contoh yang dilihat misalnya di Persija itu kan ada Rizky Ridho. Nah, misalnya Rizky Ridho kelihatan sangat bertanggung jawab ketika Jordi Amat mungkin hilang posisi, dia menutup. Nah, itu yang lebih penting menurut saya. Itu maksud saya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau skill mungkin dia udah tahu lah kira-kira siapa sekitar 15 pemain yang bakal jadi pemain inti. 11, mungkin 15 yang punya potensi untuk starter, dia mungkin udah tahu dan hampir pasti dia akan turunkan itu di FIFA Series nanti. Tapi kan untuk lebih tahu detail orang ini karakternya seperti apa kan dia mesti lihat langsung. Nah, itu hal-hal kecil mungkin nanti akan dia lihat. Misalnya ketika break mungkin dia kelihatan, dia kelihatannya dengan pelatih dekat segala macam. Hal-hal kecil itu sebagai pelatih yang sudah berpengalaman, pasti dia udah langsung bisa punya rumusnya. Oh, ini bagus attitude-nya. Mungkin dia akan lebih intens lagi untuk penasaran melihat, ternyata benar sesuai dengan dugaan saya. Ini orang memang komunikatif. Oke, checklist. Jadi pekerjaannya banyak nih, Bung Boy. Karena dia kebayang bahwa permainan yang dia racik adalah permainan yang benar-benar memerlukan kondisi fisik. Berarti ini juga catatan nih, kalau sekarang dia ada di stadion nonton Persija, ya fisik Doni, fisiknya Rizky Ridho, fisiknya siapapun yang dilirik termasuk Excel, dia akan lihat nih, Bung. Iya, dan kalau saya pikir ya, kalau untuk semua pemain nasional, dia sudah menyaksikan walaupun itu lawan dari tayangan TV. Ini langsung ya? Iya, ini langsung kan. Kalau dia sudah lihat itu dan dia ingin melihat langsung. Jadi saya pikir ada dua sisi yang berbeda. Ada pemain nasional seperti yang Arpa bilang tadi, mungkin agak gugup karena dia kan sebagai pemain nasional yang dilihat langsung oleh pelatih tim nasional saat ini, mungkin bagi takut buat kesalahan bermain lapangan. Tapi ada juga di sisi lain, ada pemain yang seperti Excel atau yang lain, pemain-pemain yang lain, ingin menunjukkan termotivasi dengan kehadiran pelatih ini. Mereka ingin membuktikan untuk mendapatkan perhatian kan, ketertarikan dari sang pelatih ini, sehingga mereka termotivasi untuk bermain sebaik mungkin. Nah, itu berbeda dengan pemain yang sudah benar-benar di tim nasional, yang memang sudah diketahui oleh Coach JH, dan tentunya akan bermain lebih hati-hati. Kalau tidak ingin membuat kesalahan, nah itu pasti dong. Itu dia kan, sehingga mungkin kemampuannya dia tidak mengeluarkan secara ini. Beda walaupun secara caps dia sudah puluhan. Betul. Tapi ketika disaksikan oleh pelatih baru jangan buat kesalahan yang bodoh misalnya ya. Tapi sebenarnya ada juga yang lain enjoy aja. Lepas aja main. Dia bermain lepas aja. Toh misalnya Ridho. Toh pasti gua dipanggil di nasional, kemampuan kita kan 95% ya. Iya, 99 lagi masalahnya. Iya kan. Coach ini udah tahu kemampuan saya untuk bermain di lapangan kan. Jadi dia lihat langsung. Jadi ada yang lebih santai, lebih enjoy aja bermain seperti itu. Jadi ada beberapa sisi memang yang mungkin berbeda. Berbeda dengan pemain-pemain U23. Oke. Satu poin lagi nih yang juga mensyaratkan ataupun bisa memanggil seorang pemain adalah kebutuhan strategi dan plan dari JH, iya kan? Iya, betul. Itu kan salah satu parameternya untuk melihat si Doni apakah dibutuhkan dengan plan saya, gitu-gitu. Gimana? Memang ada preferensi tiap pelatih itu beda-beda ya. Ada yang suka misalnya pemain sayapnya inverted, ada yang keluar. Misalnya contoh di back kiri ini kan kita paling banyak kan. Ada Dean James, ada Sen Patinama, ada Calvin Verdong dan lain-lain, ada 6 atau 7 lah. Nah, itu kan juga mungkin kalau zaman dulu sebelum ini mungkin preferensinya Calvin Verdong. Tapi misalnya contoh Calvin Verdong sekarang juga agak lagi struggling di Lille. Kemudian dia ngelihat di James lebih punya kemampuan ofensif dan dia suka pemain yang seperti itu. Mungkin akan ada perubahan. Mungkin akan lebih banyak misalnya di James yang akan tampil di sana gitu. Jadi ya pelatih baru, gaya baru, mungkin
takdir baru juga. Taktikal baru juga, pasti ada. Belum gitu. tentu pemain yang bagus sesuai dengan kebutuhan dia. Betul sekali itu. Dan belum tentu juga di klub yang mungkin kayak Excel tadi, karena kita bicara Excel karena dia pemain depan dan kita butuh pemain depan. Dia lagi di cadangan nih sekarang nih. Kita nggak tahu apakah dia akan dapat minute play dikasih Sousa. Kalau tiba-tiba dia masuk tapi dilihat semangatnya bagus, bilang saya mau dia. Dibandingin misalnya Ramadan Sananta yang saat ini cukup reguler misalnya di DPMM di Liga Malaysia. Jadi semua itu ya sekali lagi adalah wewenang dan juga teritorinya pelatih. Bung Ropan tadi menyinggung soal menit bermain nih Bung Ropan. Ya. Ini juga menentukan. Ya kan, walaupun catatannya ada di kertasnya Coach JH, tapi dia tunggu tidak dimainkan juga. Ini kan juga kendala itu juga. Itu krusial lah, itu sangat penting bagi seorang pelatih, apalagi kan tim nasional dia. Karena ketika mengacu ketika dia menangani tim Kanada kan semua punya menit bermain yang bagus di semua klub. Nah itu yang dia inginkan juga untuk mungkin klub memberikan kesempatan kepada pemain-pemain nasional yang dilirik oleh dia untuk bisa dapat jam bermain yang baik. Bagaimana saya memainkan, saya memanggil di tim nasional kalau dia bermain cuma 2 menit, 3 menit, bahkan nggak bermain sama sekali kan sulit untuk dia panggil di tim nasional. Klub mana saja yang harus dipantau oleh Coach JH ini sekarang? Selain mungkin Persib dan Persija. Ya Malu tuh udah pasti kan, ada Sayuri bersaudara. Kemudian Persebaya juga ada Hernando Ari di sana. Nggak tahu apakah kemudian Malik Rizaldi bisa dilihat. Satu yang mesti diingat, Persita Tangerang, jangan lupa. Persita Tangerang ini diem-diem nih, bagus juga penampilannya Bung Boy. Sekarang peringkat 5, dan di sana ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini sama juga kan, pemain depan yang selalu menjadi perdebatan, dia layak atau enggak. Tapi kalau saya melihat, ini orang sebenarnya secara skill dasar ini bagus. Kalau Persipura bagaimana? Persipura, walaupun dia ada divisi di bawah? Ya mungkin aja kita nggak pernah tahu. Mungkin dia dengar juga, oh Indonesia Timur ini. Ya 1-2 bisa juga, kita nggak pernah tahu. Dan sedikit saya tambahkan, memang secara umum mungkin kalau dibikin riset atau data, memang pemain yang dipanggil ke timnas pasti menit play-nya selalu ada lebih banyak pasti. Tapi memang ada kasuistis juga 1-2. Ya misalnya contoh Marcelino Ferdinand jarang main misalnya, tapi nggak tahu kenapa kalau di timnas bagus bisa juga dipanggil. Tapi itu kasuistis. Secara umum pasti semakin dia bagus main di timnas, semakin banyak menit pasti dipanggil. Bung Ropa kita break karena setelah ini kita tadi kan hunting pemain lokal. Nah, setelah break ini kita coba mencari hunting pemain luar karena dia akan berangkat kan? Iya. Itulah pariwara berikutnya. Masih di Sportcast Nusantara TV. Sedikit mengenai Liga Super. Saya pikir atmosfernya sangat bagus. Jadwal menurut beberapa teman sudah tidak pernah ada yang meleset. Ya kan, kualitas sudah bagus. Ada VAR juga ya. Ada. Saya pikir Jakarta akan melihat hal itu kan. Bahwa dengan kompetisi yang bagus, yang rapi, dengan infrastruktur lapangan juga bagus tuh. Iya. Oh iya. Kan menghasilkan pemain-pemain yang nanti di lapangan juga tampil bagus. Betul tidak, Bung Ropan? Iya dong. Ya kan? Saya pikir sebuah kompetisi yang baik adalah bagaimana bisa mengikuti jadwal pertandingan dari tim nasional, penyesuaian. Kalau dulu kan udah matching ya. Tim nasional yang harus mengikuti jadwal dari klub, nggak bisa terbalik. Klub yang harus bisa mengikuti jadwal tim nasional, dan itu yang ada sekarang yang ini didukung penuh. Jadi klub itu menyesuaikan dengan apa yang ada. Dan tidak semrawut lagi. Jadwal sudah oke. Kalau ada pertandingan satu turnamen misalnya SEA Games, itu bahkan mengalah mereka untuk berhenti. Misalnya nanti di Nagoya ada Asian Games, itu akan berhenti. Jadi saya pikir itu bagus. Itu yang benar. Itu yang benar untuk bisa mendukung, sehingga federasi juga senang. Tidak ada untung-untungan di sana. Jadi baik kalau bisa dilihat di sini. Dan semua pemain pasti akan termotivasi boy untuk bisa bermain menunjukkan yang terbaik. Menjelang keberangkatan Coach JH ke Eropa, ya kan sekarang dia nonton Persija, mungkin ada beberapa waktu pertandingan lagi dia bisa nonton. Oke lah, pasti akan diteruskan setelah ini. Dan dia berangkat keluar. Dia berangkat keluar, media sudah menulis bahwa ada beberapa pemain yang dilirik. Federasi juga sudah memberikan lampu hijau untuk dia juga mencari beberapa pemain. Nah ini jadi hunting di dalam, hunting di luar. Ini kan sesuatu yang menarik gitu kan. Sama juga diberikan ke Coach PK dulu. Gimana Bu? Iya, pertama ini sesuatu fenomena yang dulu nggak pernah terjadi di kita ya. Dulu kan full pemain lokal lah. Boleh dibilang kita bicara 5 tahun sampai seterusnya sebelumnya gitu. Selalu hanya di liga, hampir liga lokal semua lah. Sementara sekarang ada di liga lokal dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga
dia bisa ke Thailand, di sana ada Sandy Walsh. Kalau Sen Patinama kayaknya udah on the way. Udah on the way. Nonton ya? Mungkin dari sini. sampai. Tapi anggaplah masih ada Sandy Walsh di sana. Kemudian juga ke Iya. Amerika Serikat mungkin. Ya karena masih ada Martin Paes di sana. Dan di Eropa banyak bertebaran. Ada di Oxford, ada di mana lagi? Di Prancis ada Calvin Verdong dan lain-lain. Nah, ini kan tentu membutuhkan membutuhkan manajemen yang bagus ya. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin dia melihat itu semua, rasanya nggak mungkin, kayaknya nggak sempet dia kalau lihat itu semua, habis waktunya mungkin. Mungkin ada beberapa kayak misalnya mungkin kalau Jahit Ses mandatory ya kapten, mungkin dia datangin. Nah kemudian Emil mungkin nggak. Kalau Emil Laudero kan udah firm, kayaknya udah aman itu. Dia reguler mainnya. Tapi sekedar ketemu boleh lah. Sekedar ketemu ngopi sedikit lah, ngopi lah. Cappuccino. Oke. Boleh, bisa. Nah, jadi menarik lah kalau kita lihat. Mungkin Verdong sedang struggling bersama Lille, dia datangin dan lain-lain. Jadi ya seru sih kalau kita lihat, meskipun ya ini tidak gampang. Karena memutuskan 11 pemain terbaik, pasti kan ada yang tersingkir. Ya, dan banyak sekali pemain-pemain yang sebenarnya kualitasnya menurut saya bagus, tapi nggak mungkin nggak mungkin mengisi posisi tersebut karena ya ada 2, 3, 4 sampai 5 pemain yang kualitasnya mirip-mirip di posisi yang sama. Oke, Bung, dengan skuad timnas yang semua orang juga tahu ini komplit, mewah, kedalaman bagus ya. Tidak kita bilang sempurna, karena striker aja kita masih PR besar buat kita. Tapi memang masih memerlukan beberapa posisi untuk dilirik ataupun diambil oleh Coach JH, Bung. Iya, kalau di belakang mungkin agak tebal. Agak tebal ya. Tengah yang perlu ada karena harus diingat juga dengan usia dari Tom Hai misalnya, Joe Polupesi kan sudah ada usia. Walaupun memang kita masih ada kuat di sana dengan Nathan Cho, Ivar Jenner bisa bermain di sana kan. Bahkan Calvin Verdong juga bisa didorong bermain di gelandang bertahan, memberikan kesempatan kepada Dean James di kiri. Tetapi bagi dia justru yang unik di sini menurut saya, pemain-pemain yang banyak untuk bisa bersiap ke tim nasional itu justru ada di belakang. Belakang kiri lebih banyak lagi. Iya banyak. Misalnya kalau dia mau ketemu walaupun sudah ada dia belum berpikir ke situ. Pascal Stroik yang tadinya digadang-gadang kan, walaupun Pascal Stroik sudah bilang dia lebih ke Belanda. Enggak. Dia udah bilang karena memang kalau disuruh pilih saya ya wajar. Sama seperti Tijani Reinders kan. Adiknya boleh ke Indonesia tapi dia kan disuruh memilih tim nasional Belanda dong. Kesempatan untuk hadir di Piala Dunia terbuka. Dan Pascal Stroik lagi bagus-bagusnya di Leeds. Kesempatan untuk masuk di belakang oke. Apalagi Virgil van Dijk kan sudah agak lambat. Jadi nggak perlu buang waktu untuk bertemu dengan Pascal dong. Iya nggak usah. Tapi kalau dia ke Inggris kan pasti mungkin hanya dengan Ole Romani di Oxford. Dia bisa dilihat sana. Kalaupun ke Belanda kalau mau cari ada Dean Sandbergen untuk ada di depan di Venlo. Jadi untuk taruh di depan masih muda. Dean Sandbergen ini untuk caranya. Kalaupun kita sudah punya Mauro Silstra kan, tapi kalau mau lihat kemarin belum tapi begitu. Mauro agak kurang ya, Bung Ropan ya. Setelah melihat beberapa pertandingan kurang. Dan bahkan dia 1 detik pun tidak mendapatkan minute play bersama Volendam. Dan padahal dua striker itu relatif udah uzur ya. Tapi dia nggak. Jadi memang dan SEA Games kemarin kita bisa lihat kualitasnya kan dengan segala hormat ya. Tapi kelihatannya kurang. Saya malah agak penasaran sebenarnya kalau tadi Bung Ropan mengatakan John Hartman akan ke Inggris bertemu Ole, dia ketemu Elkan Bagot juga nggak? karena Elkan Bagot juga. Bagaimanapun juga dia masih WNI ya. Tapi ya mungkin itu juga satu hal yang menarik. Jadi intinya lagi-lagi kebutuhan. Kalau kebutuhan yang tadi Bung Ropan bilang tebal, ngapain dia harus buang-buang waktu untuk mencari lagi ngulik di situ. Betul. Padahal kebutuhan di tengah dan depan itu yang paling penting. Tengah dan depan ya. Betul. Mungkin kalau kita bicara di tengah dulu ya, karena depan tadi udah kita singgung ya. Tengah tadi Bung Ropan sudah menyinggung. Joe Pelopes itu umurnya 32, kalau nggak salah tahun ini 33. Ya, anggaplah 32 umurnya sekarang. Tom Hai udah kepala 3 juga. Mark Locke kalau nggak salah 34. Ini kan udah usia-usia yang kalau kita bicara orientasi pra-Piala Dunia, maka itu kan 2 tahun lagi. Usianya udah lebih tua lagi. Kita nggak tahu, kelihatannya sangat kecil. Nah, makanya saya lihat perlu juga selain untuk jangka pendek, karena saya selalu bicara FIFA Series, AFF, lalu Piala Asia. Untuk 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ini mau gimana nih? Misalnya, apakah Nathan kemudian langsung aja diproyeksikan jadi DM? Ivar Atau Ivar Jenner, kalau Ivar udah masih emang di situ kan. Atau tadi yang Bung Ropan bilang, Calvin Verdong, apakah sekalian aja plot sebagai DM untuk antisipasi regenerasi kalau Joe dan Tom udah uzur atau udah pensiun. Toh di kiri kan juga banyak. Karena Nathan sama Calvin Verdong ini literally sama-sama left back bisa, DM bisa. Nah itu kan juga pasti harusnya menjadi bagian dari pertimbangan Jonathan untuk mempertimbangkan strategi jangka menengah nanti. Tadi yang Bung Harfa bilang mengarah ke jangka panjang 2030.
Iya, itu ke situ kan perlu juga Oke. dipikirkan bagaimana nih jangan iya, tiba-tiba oke lah kita hanya mikirkan FIFA Series dan Asian Cup, begitu Asian Cup 2007 selesai, tiba-tiba misalnya Joe Pelupesi udah nggak capable lagi lah atau gimana usianya udah uzur dan pra Piala Dunia kan kurang lebih 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi 3 tahun lagi kan ini di usia yang dari 32 ke 34 tuh beda. Beda dengan dari 25 ke 28. Itu masih makin prime kan, tapi kalau dari 32 ke 34 kan turun pasti. Iya. Nah, itu pasti juga saya yakin lah mereka pikirkan itu. Dan saya pikir kalau saya tambahkan, bagi John Herdman dia akan berpikir dulu 2 tahun ini. Karena kan kontraknya tuh akan dievaluasi sampai setelah Piala Asia. Iya. Jadi soal ke depan benar harus dipikirkan juga ke depan, tapi pasti dia akan fight di 2026 sampai ke 2027. Karena itu paling penting. Iya. Iya kan? Iya, Krusial bagi dia. Kalau dia mendapatkan Hasil yang legion bagus. yang di luar Iya. dengan usia yang produktif, tidak 30 ke atas, mungkin 20-an dengan posisi tengah dan depan. Iya. Saya pikir untuk Piala Asia Kalau 2027 sampai setahun aman. Aman, Bu. Sampai setahun aman. Kalau 2026 sampai 2027 ya dengan ada Tom Hai sama Joe itu oke. Masih oke. Masih bagus. Cuma kan PR dia untuk ke depan aja. Nah, ada satu masalah yang saya lihat yang dihadapi oleh JH sini. Dia harus mencari pemain tengah yang baru. Dan ini penting buat dia. Yang mesti tipikal sama seperti Tom Hai karena tidak ada di tim kita seperti dia. Kalau mau bicara Nathan Cho, Calvin Verdong, Ivar Jenner, semua itu kan tipikal bermain box to DM. box semua, DM. Nah, pemain yang bisa megang bola dengan baik, visi reading the game bagus, itu hanya di Tom Hai. Yang bisa ngatur passing yang baik. Nah, kita nggak punya. Nah, PR bagi dia itu kalau dia mau jalan-jalan ke Eropa, mau lihat, cari pemain yang bagus. Tetapi siapa? Siapa? Ini kan Itu kan tanda tanya besar. ini. Iya. Nggak ada kalau pemain seperti Tom Hai yang bisa bermain seperti dia gitu loh. Iya, Yang kita harus jaga kan itu ke depan untuk 2-3 tahun ke depan. Kalau dia berlanjut ya, kalau dia berlanjut. Nah itu. Padahal kita berharap itu PR. Nathan bisa Iya. dalam Iya, posisi atau Verdong. iya, tapi memang betul kalau dibandingkan dengan Tom Hai memang gayanya berbeda. Kalau Tom Berbeda. Hai kan nomor 10 ya di yang menyuplai bola, sementara tadi yang kita bicarakan Nomor 6 sebenarnya. nomor 6 yang bertahan. Nah, jadi memang ya timnas kan nggak seperti klub ya. Kita butuh AM, kita tinggal beli cari gitu, nggak bisa. Artinya cari kalau ada. Apakah itu dari pemain naturalisasi, entah siapapun nanti. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu lebih kepada tugas kombinasi lah antara federasi dan pelatih Iya, juga. iya, Ya. iya. Ya karena kalau pelatih nyari-nyari pemain sendiri kan dia nggak punya banyak waktu kan, dia harus menyiapkan strategi, taktik dan konsolidasi. Atau mungkin dari dalam negeri ini yang memang ya agak susah juga ya cari pemain seperti Tom Hai. Nah, Jadi- atau alternatif keduanya ya dia mesti meramu sajian dengan bahan baku yang ada mau nggak mau. Kalau memang Tom Hai nanti 3 tahun lagi sudah tidak bisa bermain di level tertinggi. Ya karena menjadi masalah buat dia saat ini kalau dia mau cari pemain-pemain dalam negeri kan semua sudah terisi oleh pemain-pemain asing kalau di Memang, Liga betul. Super yang Itu susahnya bagus-bagus. memang. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain kita, pemain muda kita untuk berkembang. Apalagi kalau punya tipikal gaya yang sama seperti Tom Hai. Itu nggak ada di klub-klub Nggak ada itu. satupun yang Nggak mendekati ada. itu. Yang mendekati sih nggak ada. Yang bisa. Baik di Persib, di Persija, Nggak ada. di Malut. Nggak bisa. Siapa? Dia Nggak ada. umpan-umpannya Yahut luar Iya. biasa Yahut. Saya masih ingat ya tahun lalu itu ngikutin hampir tiap minggu lah. Walaupun nggak selalu tapi rutin. Bersama Almer City itu walaupun timnya dibantai 5-0, kalah 3-0, tapi umpan-umpannya dia Bagus. wah luar biasa. Luar biasa. Cuman memang Itu mau. Longnya, trunya. Ya, kayak Pirlo. Pemain yang bisa kapan untuk gua nahan bola, memperlambat Nah, itu. delay bola, kapan gua percepat pada saat transisi bermain. Nah, itu kan diperlukan ada di Tom Hai. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah bagi Herdman. Cari pemain luar juga seperti dia nggak punya, di dalam negeri juga nggak punya. Mungkin ada Adam Alis tapi sudah dimakan usia. Tapi Adam Alis tidak bisa bermain seperti Tom Hai. Iya. Gitu loh. U23 untuk gaya. ada nggak, Bung, yang U23 mendekat siapa? seperti begitu? U23 Saya yang rasa bagus sih sama nggak ada. Ivar. Nggak ada. U23 yang Ivar. bagus hanya Ivar. Iya. Dan Ivar pun sebenarnya nggak sebagus Tom Hai lah untuk all umpan, iya. tapi Oh masih iya, oke. betul. Tapi masih oke. Nah, itu kreativitas dia juga kan. Apakah dia kemudian dengan berani mengubah posisi seseorang untuk bertransformasi jadi AM atau seperti apa? Ya itu kembali lagi dan itu mungkin nanti akan Oke. bisa didiskusikan. Sekarang yang paling urgent adalah striker, kan, Bung? Ya, salah Untuk satunya. menjadi backup Ole ini. Iya, Ya kan? iya. Tadi Bung Ropan sudah menyebut nama Dean Zonderbergen, Iya. 24 tahun, tinggi 188. Ya kan? Dia berminat. Nah, ini kan masalahnya kalau Pascal Iya. berminat. Iya. Iya. Dia Yang dari Fenerbahce siapa, Bu? kalau Yang saya dari dengar Fenerbahce? oh itu di belakang. Jaden Osterwolder. Jaden. Itu juga sama back kiri sama back Back kiri. tengah. Sama Itu back juga tengah. tidak berminat, Bung. Enggak berminat. Ya kan? Tapi yang kan berminat ini Dean Sandergaard striker. berminat, dia berminat. Ya. Dan dia sudah membuka kesempatan kalau memang dia dipilih, dia siap untuk itu. Nah, itu kan bagus kan? Datang dari hati pemain itu untuk bisa mengatakan bahwa saya siap. Betul. Kalau masih ragu jangan. Kalau pemain masih ragu, masih mempertimbangkan semua, Iya. jangan dulu. Jadi yang betul-betul memang siap. Nah, itu pemain muda seperti dia.
Tapi kita juga kan masih punya, kalau ke Amerika itu selain masih ada Adrian Wibowo. Ada yang Wibowo. Dia bermain Tapi lebih ke sayap. Bu. Dia main lebih ke sayap. Makanya masalahnya kan siapa pendamping Ole di saat Ole cedera, kita nggak punya. Tapi kalau ada Dinsan Bergen, oke, ya. Iya. Sebenarnya masih ada Jens Rappen sebenarnya yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mauro Silstra kan kalau bermain di Ya, SEA kalau Games dibandingkan Mauro Silstra, iya. ya Jens Rappen. Cuman kalau dibandingin dengan Ole, tetap Dengan Ole masih di bawah. jauh. Cuma masalahnya Ole ini kan bayangkan ya, striker atau pemain depan yang paling kita agungkan lah ya, artinya pemain paling kita anggap paling tajam. Tapi saat ini pun penampilannya sedang turun. 0 gol, 0 assist, cuman hanya main berapa kali saya lupa. Apa pengaruh cedera juga itu? Mungkin setelah balik dari cedera dia kelihatannya tidak bisa, walaupun dulu juga bukannya berarti dia cemerlang juga bersama Oxford, tapi masih lumayan lah, menit playnya masih lebih banyak, golnya masih ada. Sekarang dia sampai sekali nggak pernah mencetak gol, mencetak assist, minute playnya juga sangat drop, walaupun udah pulih dari cedera. Kecuali Piala FA dia bawa ke 32 besar ya. Adu penalti bisa menang dan dia bisa bikin gol dia kan adu penalti itu. Waktu itu cuma itu aja. Tapi untuk ukuran di pemain depan di tim nasional ya masih dia lah. Iya, dia kan? memang dia mau tidak itu siapa yang bisa tandingi dia gitu kan. Yang paling bagus dia. Yang paling bagus dia. Walaupun sebenarnya dia bukan tipikal pemain nomor 9 kan. Dia nomor 10 sebenarnya Ole. Dan dia bisa bermain ke sayap. Tapi untuk saat ini ketika ditempatkan di depan nomor 9 dia paling bagus untuk saat ini. Kita break lagi karena saya agak pengen tanya mengenai Lino nih setelah pariwara berikut ini ya. Setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi ke masih di Sportcast Nusantara TV. Ini GBK hujan besar nih ya Persija. Saya pikir Coach JH masih tetap ada di tribun kan, menonton. Mudah-mudahan nggak kehujanan. Agak susah untuk bermain teknik dengan kondisi lapangan seperti begitu kan, nggak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan. Belum rezeki kayaknya ya. Dalam arti kemarin juga pas lagi El Clasico di Bandung di BLA juga kan tadinya digadang-gadang dia akan datang ya. Cuman mungkin masih awal-awal, masih mindahin barang kali ya, jadi nggak sempat. Dan hari ini malam ini disempatkan untuk datang ke GBK nonton Persija dan Madura United. Betul tadi yang Bung Boy katakan, hujannya deras banget ya, luar biasa, tergenang. Bahkan kayaknya tadi ada sempat kita nonton agak mau dihentikan ya karena sangat luar biasa ini ya. Kalau memang first major dihentikan. Iya, kan dia ukur dulu kan ininya. Jadi ya agak disayangkan nggak bisa melihat secara full. Ya bagaimana mau main taktikal, mau main lugas dengan kondisi seperti itu. Tapi ya saya yakin masih ada beberapa pertandingan lagi, mungkin sekitar 12 atau 13. Jadi masih banyak lah kesempatan untuk dia untuk melihat para pemain lokal kita. Bung Ropan, Marcelino Ferdinand. Ini kan centrocampista kalau orang bilang. Bintang lapangan tengah gitu kan. Skill bagus semua. Tapi juga jarang bermain di klubnya, Bung. Iya, memang menjadi kesulitan bagi seorang pemain kalau dia tidak punya jam bermain ya, kalau untuk bermain di tim nasional. Tapi ini kan salah satu pemain muda punya talenta yang luar biasa. Sangat berbakat. Jarang pemain muda untuk di tim nasional Indonesia dari lokal bicara. Semudah dia dan dia sudah bermain di tim senior. Kan dia main tim senior pada usia 19 tahun dia sudah dipakai itu jarang lu bermain dia. Dan dia menunjukkan kapasitas, apalagi seorang pemain muda yang bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi dengan 2 kali. Tetapi ketika dia mengalami masalah-masalah buat dia jam bermain termasuk nggak bisa cedera. Nah ini yang menjadi saya pikir kesulitan buat dia untuk bisa kembali lagi masuk ke tim nasional dalam bersaing. Dia butuh waktu lagi. Walaupun saya kira ini pemain yang oke, yang baik ya. Cuma sayang dia usia muda dia juga sudah tertimpa dengan beberapa kali cedera kan. Termasuk tadinya kan dia diplot juga masuk di SEA Games sebenarnya. Tapi detik-detik akhir dia akhirnya diumumkan bahwa dia tidak bisa bermain. Apalagi kalau pemain itu sudah kena hamstring atau kena di lutut agak berat. Tapi kita berharap, kita berdoa semoga dia bisa kembali lagi ke performa. Tapi dia butuh klub sebenarnya. Sekarang kalau dia sudah nggak mungkin balik lagi, sudah nggak ditrensin, dia butuh klub yang bisa menjamin dia untuk bermain. Kita berharap dia akan tetap selalu di Eropa. Tapi klub mana yang menjamin dia bisa bermain terus gitu loh. Susah. Sedangkan di klub yang misalnya di Oxford aja yang punya orang Indonesia yang ketum saham terbesar, tidak ada jaminan bagi seorang pelatih untuk bisa memasang dia. Walaupun tahu dia pemain nasional ini, tapi nggak pelatih di Oxford akan bilang, saya akan pasang pemain-pemain yang siap, yang bagus. Di Eropa dia nggak peduli, walaupun yang pemilik klub itu lah ketum PSSI misalnya apa semua. Ya, akhirnya kan dia jalan keluar dipinjamkan, mau tidak mau ditrensin pun sulit bisa mendapatkan tempat. Ya mungkin kalau dia misalnya dipinjamkan balik lagi ke Persebaya misalnya ya. Wah itu mungkin akan dapat tempat dia.
atau ke Persija. Iya. Iya. Ya. Bung Arpa, Ya. Sean Patinama kesini ya. Tapi kita harus hargai Iya. sikap Nathan yang Yes. tetap firm ada di Eropa. Hapner. Ya. Hapner Betul. yang tetap Iya. firm di Eropa. Ya. Saya pikir dengan banyak jadi pemain luar yang bermain di sini dan daya tariknya besar mungkin ya. Iya. Tapi dua orang ini memilih untuk di Eropa. Ya, saya pernah berkesempatan ngobrol dengan beberapa pemain ya. Salah satunya Hernando Ari. Dia cerita long short story, intinya memang gaji di Super League ini atau di Indonesia itu besar. Bahkan kalau menurut pernyataan dia, dan saya juga pernah menonton Asnawi di sebuah podcast, kurang lebih kalau kita bandingkan dengan liga-liga Asia yang lain aja, itu di sana di sini tuh bisa 3 kali lipat mereka dapat. Intinya relatif besar lah gaji di Compare dengan Thailand nih. ya dengan Thailand, dengan Jepang, Vietnam. menurut Hernando Dengan Ari dan Jepang. Asnawi. Iya, tapi kalau masih awal-awal, kalau memang dia jadi bintang mungkin lebih tinggi juga, saya nggak tahu ya. Nah, yang saya mau bilang adalah tadi itu memang tidak gampang untuk menampik duit ya untuk membangun karir dia. Dan betul, saya sepakat banget dengan pernyataan Bung Boy, bagaimana saya respect dengan Nathan dan Justin Hapner, karena saya tahu di sana pasti kalau dia mau ngambil Indonesia pasti duitnya lebih besar. Tapi kemudian terutama Nathan Choon ya, setelah di Swansea dia hanya dapat berapa kali main, 1, 2, 3 kali aja lah mungkin. Ya. Kemudian dia menurunkan egonya, ngalah sedikit seperti busur panah, main di RST Divisi, di Willem T, tapi sekarang luar biasa. Hampir tiap pekan main sudah mencetak gol dan jadi andalan. Nathan. Nathan Choon. Nah, kalau saya lihat, kalau dia konsisten, either dia akan membawa Willem Tue promosi dan dia akan ikut dengan biduknya, atau mungkin kalaupun Willem Tue tidak bisa promosi, dia punya kans untuk main kembali lagi ke Eredivisie, seperti dulu dia sempat dipinjamkan ke Heerenveen kan. Iya. Demikian juga Justin Hapner, dia mencoba peruntungan di IPL, tidak mudah Wolverhampton. Dan memang dia lumayan main banyak, tapi di U21. Tapi dia mau main di tim kecil seperti Fortuna Sittard, tapi lumayan juga dapat minute play. Lebih banyak pasti dibandingkan di Wolverhampton. Dan peluang dia untuk bisa bertahan juga Fortuna Sittard cukup besar, papan tengah lah gitu. Dan Jadi sudah bikin gol. dan sudah bikin gol. Udah bikin gol ya. Kalau nggak salah gol penyeimbang malah. Penyeimbang, 2-2. Nah, itu kan percaya diri naik segala Iya, macem. Jadi buat Marcelino Ferdinand biar terkait. Menurut saya sepakat dengan Bung Ropan. Mungkin dia mulai harus berpikir mencari klub yang ngasih minute play dia. Ya oke, nggak mungkin nggak starter ya. Tapi kalaupun cadangan main, karena makin lama sayang dia kan cepet meroket ya, cepet naik ke permukaan. Umur 17 dia mulai main, 19 masuk timnas. Ya, Tapi ya, tantangannya juga besar. Mungkin dia cepat puas atau apa kita nggak tahu ya. Tapi balik lagi perlu dia minute play untuk menajamkan kemampuan skill dan mentalitasnya gitu. Jadi dia kan bagus, betul-betul bagus ketika di Persebaya kan. Iya. Luar biasa. Cemerlang. Kaget saya 17 tahun dia Iya. udah mainnya seperti. Dan lihat dia ketika dia dapat kesempatan di tim nasional, kemudian dia bermain di U23, Iya. ya masuk sampai semifinal saat itu kan luar biasa. Senior juga. Bawa timnas itu juara, dapat medali emas di SEA Games setelah menunggu 32 tahun kan. Iya. Ya, ya, Di Kamboja. Kan Lino main semua situ dan lihat perannya dia luar biasa. Karena dia dapat bermain di klub. Nah, dia mesti dapatkan itu ketika ya mudah-mudahan kalau dia ada klub lain yang datang untuk bisa meminang dia, kasihlah menit bermain yang banyak. Tapi dijamin, jangan duduk di bangku cadangan cuma main 5 menit. Iya. Mungkin main seperti di Thailand, atau mungkin di liga-liga Asia yang ya levelnya di atas kita lah gitu. Iya. Mungkin itu pilihan yang oke lah gitu, kompromis. Jadi namanya merantau itu biasanya mentalitasnya tetap lebih ditempa ya. Tapi ya jangan juga terlalu berat seperti sekarang sehingga akhirnya minute play-nya jadi terlalu minim gitu. Tapi kalau kembali ke liga kita bukannya kita menghina ya, tapi kalau bisa jangan dulu gitu. Kecuali memang ya sudah ada tidak pilihan apa boleh buat gitu. Yang pasti minute play itu penting buat. Cari negara-negara kecil aja di Eropa masih Iya. bisa bermain. Nah, di Malta, Iya. Liechtenstein, Luxembourg, kan banyak untuk bisa ada kesempatan bermain. Iya, iya, Tapi iya. memang sudah jaminan sih, Boy. Bahwa dia masuk di klub itu ada bermain. Kalau cuma duduk terus bangku cadangan seperti di Trenčín kan, saya pikir dia akan dapat kesempatan bermain kan, dia Slovakia. Ya mirip-mirip ternyata Nggak nggak bisa, dapat main. ternyata itu juga. memang susah juga. Dan luar biasa loh di usia dia, karena waktu dia di Deinze di Belgia tuh ada teman yang kesana juga, itu kotanya seperti desa kecil. Bayangkan anak umur 20 tahun merantau ke negara lain yang mungkin musim Januari seperti ini dinginnya minus 10 derajat di kota kecil, padahal di sisi lain dia terkenal, punya duit, itu luar biasa mentalitasnya. Dia nggak shock ya? Ya mungkin ada juga, mungkin cuman ya masih di jalan kaget juga Anak pasti. metropolitan, Iya. ada di mall, tapi Dan sekarang ada di punya desa. punya duit terkenal, tapi dia harus diem di mungkin di Iya. apartemen, itu luar biasa. Kalau gitu masih ada kesempatan dong buat Asnawi, buat Arhan juga. Wah bisa. Ya kan? Asnawi yang lagi bagus-bagusnya di PON. Iya. Ah.
ya dibandingkan Rutin. dengan Arhan Iya, ya. Coach Iya. JH juga pasti Pasti pantau dong. Pasti lihat salah satu juga. pantau ya. Dia kan Potensi salah satu dari pemain yang anak-anak masuk ke luar tim nasional kan. Iya. Meskipun di kanan saingannya agak lumayan berat ya. Iya kan. Kalau memang Apapun lah. Apapun. Ya, tapi tetap itu selama mereka apalagi usianya kan masih mungkin 24, masih Apalagi dia dapat menit bermain yang banyak Iya, di Port. di Port FC. Dan ingat, dia mantan kapten loh. Oh. Dan kapten kedua tuh setelah Jaises Jaises, sudah oke, iya. sekarang sudah oke kan. Baru dia kalau dia masih ada ya di tim. iya, Kalau sekarang kan ada Martin Pas, di situ ada Tom Hai yang masih. Jadi dia bisa layak untuk dipanggil. Dia yang bikin gol kita lawan Vietnam penalti di Piala Asia. Yang kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Iya. Kalau nggak ada penalti Asnawi gagal, nggak lolos kita. nggak ada sejarah Nggak ada itu ya. sejarah itu. Itu SDY. Jadi oke lah. Iya. Mentalitas pasti dia Walaupun apa punya. tadi memang betul di kanan kan banyak. Terlepas dari itu, ada Sandy Walsh, Iya, ada, iya. ada Kevin Dix, banyak Italiano lah. gitu. Tapi ya nggak apa-apa biar mereka bersaing kan. Siapa tahu terpacu dan benar. Di Port FC dia dapat minute play cukup banyak. Walaupun terakhir kartu merah. Iya. Jadi ini sekarang hunting di dalam, juga hunting di luar. Iya. Dari ini kita bisa lihat berapa 20 sampai 30 nama nanti akan Sekitar segitu. dipersiapkan untuk Betul, FIFA, FIFA Series. Series, iya. Nah, FIFA Series, Bung. Ah, ini menarik nih kan jadwal yang dibuat event yang dibuat oleh FIFA ini kan sesuatu yang bagus buat kita. Ya. Setuju, sepakat. Iya. Sesuatu yang bagus buat Iya kita. dong. Iya. Gimana, Bung? Iya, kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan memang. Betul. Karena kapan lagi kita misalnya ketemu dengan Bulgaria saat ini yang bagus. Terlepas dia masih di 87 sudah naik 1 peringkat, tapi kan Bulgaria adalah tim yang kuat. Dia naik peringkat ya. Naik peringkat 1 peringkat aja. Tapi kan ini tim yang suka menyulitkan tim-tim lain di Eropa. Walaupun ya dia lagi menurun memang sekarang di Piala Dunia kualifikasi kan nggak pernah menang. Tapi tetap ini tim yang bagus yang akan berpengaruh terhadap peringkat kita kalau kita bisa menang Ya. melawan dia. Di FIFA kan bisa naik. Termasuk kalau kita bisa menang juga lawan Saint Kitts and Nevis dan Ya. Kepulauan Salomon, pasti akan ada perubahan di Sistemnya peringkat. bagaimana sih, Bung Arpa? Ini pertandingan ada tiga. Ada tiga tim, empat ya, empat tim, Empat tapi tim hanya dengan ada 2 Indonesia. pertandingan setahu saya. Nah kita belum tahu nih mau ketemu siapa ya, Bung Iya. Ropan ya. Kalau tentu kita pasti berharap minimal ketemu Bulgaria lah. Ya. Kalau Iya. satu lagi terserah. Tapi kalau saya sih mikirnya nggak tahu kenapa saya pengennya ketemu sama Kepulauan Salomon ya. Kayak pengen tahu aja gitu loh seperti apa sih Salomon. orang Kepulauan Salomon gitu. Nah ini balik lagi dengan apa bridging dari Bung Boy bahwa FIFA Series ini membuat akhirnya sesuatu yang dulu kelihatannya kecil terjadi. Kita ketemu tim Bulgaria, kita ketemu dengan tim dari organisasi federasi dari yang dalam tanda kutip aneh-aneh itu bisa terjadi gitu. Jadi Iya. tujuannya saya pikir cukup bagus. Terakhir kita nonton Eropa Timur kapan, Bung? Oh, jauh lama ya. Dulu dengan sih gampang. Dulu iya. ya Kalau ada dengan- Yugoslavia. Dengan Bulgaria sebenarnya sudah 3 kali untuk ketiga kali dengan ini kan tahun 59 udah lama 59 0-0. Belum ada yang lahir Iya, doang. tahun 73. Saya juga belum lahir. Kalah 4-0 baru sekarang gitu kan. Tapi dulu kan tim-tim Rusia kan suka datang ke sini kan Cekoslowakia misalnya, Iya, Rusia. iya. Kan bagus-bagus juga yang bisa bermain. Tapi sekarang Bulgaria Oke. datang oke lah. Ya. Kita break lagi, Bung Ropan, Bung Arpa. Kita akan kembali setelah pariwara. Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, Ketum happy banget dengan FIFA Series kelihatannya. Oh iya dong. Sehingga dia berkata ini akan menaikkan mental dan level teknik. Maksudnya mental dan level teknik dari seorang Jay Itzes, Verdong, Haye, bagaimana Bung? Menaikkan level mental dan fisik. Iya, mental bertanding mereka mungkin akan dilihat di situ. Tapi kan ini kan Coach JH ini kan belum menyatukan mereka kan, belum bertemu langsung. Yeah. Membicara mental dan kualitas atau teknik bagaimana gitu kan kalau bicara. Kalau soal teknik jangan diragukan lagi lah. Jay Itzes, Tom Hai semua kan. Iya. Ya, orang ingin lihat sekira pada saatnya itu, Boy. Pada saat pertandingan berlangsung baru bisa dilihat mental mereka, teknik mereka. Kalau bicara ya tergantung JH sih kalau saya bisa melihat di sini bagaimana bisa menangkan motivasi kepada pemain-pemain itu untuk mereka bisa mental mereka jadi tambah kuat terutama menghadapi FIFA Series. Yang perlu tambahkan adalah lawan Bulgaria itu untuk menanamkan motivasi yang lebih buat mereka. Kegagalan kita di round 4 itu memang terasa getir gitu buat pemain sehingga perlu recovery sehingga Ketum mengatakan mental harus bangkit lagi melalui FIFA Series ini, Bung. Iya pasti ya, kita ngelihat bagaimana tangisan Jay Itzes di Abdullah King Sport Stadium. Iya. Tangisan Tom Hai, saya pikir tangisan Tom Hai itu yang paling lirih ya, karena dia mungkin tahu kemungkinan dia untuk fight buat Piala Dunia berikutnya kecil, bukan nggak ada ya. Dan
Dan November pun kita melewatkan FIFA Matchday. Jadi kalau dibilang untuk untuk mengolah, mungkin saya lebih enak mengatakannya mengolah mental kembali. Saya sepakat. Karena biar mental bertandingnya kembali lagi. Kemudian juga menghadapi penonton kita dan mudah-mudahan fans juga bisa kembali semangat mendukung timnas. Tapi kalau untuk teknik sih ya saya rasa sih nggak ada yang berubah ya. Teknik kan nggak dipelajarin sehari itu. Bahkan mungkin dari 6 tahun, selama berbelas-belas tahun itu kan udah akumulasi. Kita akan lihat interceptnya Jahitses bagaimana. Ya? Kayak yang latih Vietnam ya. Slidingnya. Betul. Dan ya kan? Pemain Inter di sliding, pemain Juventus di sliding. Semua aja nggak gerak kalau Milan Juve. Itu. Iya kan? Bung Ropan, peringkat kita 122. Ya. Dengan Bulgaria yang ya oke lah dengan peringkat 88, tapi kita masih bisa lah dengan kualitas pemain kita. Bisa. Dan kita bisa mengalahkan Salomon ke atau yang satu lagi. Jadi peringkat kita bisa naik 5 ya atau 6? Ya bisa. Kalau kita bisa menang 2 pertandingan itu kan akan mungkin di 115 bisa 114. 115 ya 115 ya. 115 ya. Mungkin tergantung juga dengan tim lain kan. Dengan tim Tim lain misalnya ada yang jelek ya mungkin kita malah bisa malah naik. lebih naik lagi. Kalau ya kita bilang tadi kalau mental mereka bagus bagaimana mereka lebih pede. Kan paling ini bagi JH ini kan mengembalikan kepercayaan diri pemain. Nah itu mental tuh mereka harus siap menghadapi pertandingan ini. Dan saya rasa kesempatan bermain di GBK itu mereka harus bisa manfaatkan dengan baik di situ. Dan ini pasti akan ada ya motivasi, apalagi kan dia seorang motivator yang hebat katanya. Bung Harpa rindu nggak suasana GBK? Pastilah, semua bergemuruh ya. Rindu semua kita rindu. Terakhir kita kapan ya? Waktu lawan Irak atau lawan Irak? Bukan, waktu lawan Bahrain. Lawan Bahrain terakhir setelah itu kan Surabaya kan, kita away ke Jepang, baru 2 FIFA Matchday kan di Surabaya. Jadi Bahrain itu bulan Maret kalau nggak salah. Bahrain sama Cina ya terakhirnya yang bermain. Atau April gitu saya lupa. Jadi hampir setahun yang lalu kita nonton lah Boy waktu itu kan, Cina sama Bahrain. Nanti kita nonton bareng lagi dong. Mewakili hati para penggemar sepak bola kan, dengan jersey, dengan mungkin pelatih baru, pemain baru. Logo baru juga. Logo baru ya. Kita nggak sebut. Iya, nggak sebut merek. Ya. Tapi kayaknya baru nih, Bu, ya. Udah resmi kan hari ini. Udah resmi. Ya? Udah resmi. Yang logo baru, sponsor baru, semua baru. Inisialnya nggak usah disebut. Ya. Jangan. Ya, jangan. Udah kebayang lah pasti kan. Jadi mau apapun itu timnas, walaupun mungkin ada getir-getirnya naik turun, ya itu sampai kita menutup mata, menghembuskan napas terakhir, pasti akan kita cintai. Tapi kalau ada ups and down-nya sih normal lah. Ya. Gitu. Iya kan? Udah nggak sabar juga. Tadi bilang GBK saya langsung aduh kangen. Itu dia kan. Negara top dunia kan mengalami up and down. Pasti kan? semua. Ada tangisan, ada getiran, tapi ada semangat dan mental untuk bangkit lagi. Pertaruhan bagi Coach JH ini. Dia menganggap ini pertandingan debut dia kan. Tapi jangan langsung dijudge ya. Jangan. Kalaupun jangan out segala, jangan out segala kan sudah dijamin oleh PSSI. Tidak ada pemecatan sini. Kasih kesempatan buat dia bekerja yang baik. Untuk apalagi di FIFA Series kan. Setahun ke depan lah kita. Sebelum kita mengakhiri ini ada satu permainan yang biasa juga para pemirsa juga tahu apa yang mau dilakukan. Kita memilih ini nggak ada spidolnya tapi bisa saya ambil dulu. The best 11 ya, the best 11 tapi untuk timnas. Oke, siap. Tapi kalau kemarin minggu lalu kita ngomongin untuk FIFA Series, yang sekarang ini the best timnas tahun 2000 sampai sekarang lah ya. 26 tahun terakhir ya? Iya. Kira-kira siapa yang Bung Ropan dan Bung Harpa anggap bisa sebut juga sebelum Anda lahir ada mungkin ingat siapa? Jangan juga. Ya, kan? 2010 aja gini kan? Dari 2000 apa 2010? Dari orang tua Anda bilang si ini yang paling keren. Anda tulis juga nggak apa-apa ya kan? Tapi di tahun 2000 saja. Ya, tahun 2000. Tersalah. Ya. Oke, kita pakai pola karena tahun dulu kan masih 4 ya. Masih 4. 4-4-2 ya. 4-4-2, 4-3-3. Kita 4-3-3. Oke, 4-4-2 aja. 4-4-2 saja ya. Berarti 2 striker dong depan. Iya dong. Kan dulu tahun kita banjir, kita ini banyak striker. Surplus striker. Sekarang kita defisit striker. Iya. Seluruh dunia sebenarnya fenomena itu. Gitu ya? Iya. Oke, kita mulai dari kiper. Kira-kira kalau Anda bisa tulis, Bung Ropan dan Bung Harpa, kiper menurut Anda yang the best untuk national team kita siapa? Dari tahun 2000 ya? 2000 ya? 2000 ya. Aduh. Ayo, waktunya agak dipercepat. Kita pengen lihat nih. Siapa nih idolanya Bung Harpa dan Bung Ropan? Wah, kekecilan itu. Coba tulis gede aja. Tulis gede aja, nanti bisa dihapus. Ini. Langsung gede aja. Siapa? Biar pemirsa juga lihat. Bung Ropan.
Genre Pitoy. Karena sama-sama kawan Nua ini kayaknya. Genre Pitoy. Kalau saya Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Ada Aduh, Jendi kenapa loh. ada pilih Kurnia Sandi? Ya karena ya suka aja. Karena dia mewarnai era 90-an Mungkin sampai dari 2000-an. Primavera kali ya. Primavera gitu. Mengenai Kurnia Sandi, saya meliput langsung ketika dia ada di Sampdoria. Sampdoria. Nah. Dia menahan tembakan latihan, Mihalovic, David Platt, Iya. Veron, Montella. Lombardo. Begitu selesai latihan saya tanya, gimana rasanya? Sakit semua tangannya. Itulah Kurnia Sandi. Sayang dia banyak cedera Tahun ya. 96 kalau nggak salah dia Iya, masih ada iya, di iya, iya. masih ada di Sampdoria di Iya, Genoa. iya. Genre Pitoy ya. Mengapa Genre Genre dong. Pitoy? Karena Ya. dia terlepas dari dia dari bukan Sulawesi karena Utara. sebentar bukan, tapi memang dia bagus menurut Iya, saya. iya, Itu iya. bagus yang harus Di Persipura diakui. juga dulu sempat. Iya dong, Oke. Genre. Oke, kita Sekarang dari dua bek tengah. wih, Dua bek tengah langsung. Dua bek tengah langsung. Dua nih. bek tengah langsung. Wah, Waktu. ya. Oke. Siapa ini? Dua bek tengah langsung. Karena Siapa ya? 4-4-2 Oh, cepat. Dua bek tengah. Kita ingin lihat duet pilihan dari Bung Harpa dan Bung Ropan siapa? Oke, tahun 2000-an nama ini memang oke. Bung Ropan, silakan lihat dulu. Nur Alim dan Yayan. Kasih lihat dulu. Saya- Nur Alim dan Yeyen. Ah, ini Persija ini. Ya ini sama. Iya, iya, juga- itu sama Yeyen kita sempat- kan? Iya. Sempat Persija juga ya? Iya dong. Iya, kan Nur Alim juga. Kalau saya Ini tambah Apple. Aples Tecuari. Aples Tecuari. Pemain Iya, iya. kelahiran Sentani. Sentani. Betul. Iya. Yang saya ingat di kuping Oke. saya. Pemain kelahiran Sentani. Oke. Yeyen. Oh, Yeyen. Iya. Yeyen mesti lihat nih. Ya, bek kiri siapa bek kiri? Bek kiri dan bek kanan. Bek kiri dan bek kanan. Bek kiri dan bek kanannya. Susah banget weh, kiri. Kanan. Kalau masih ingat Anda kan dulu kan meliput Bung Ropan. Masa Iya, nggak iya, ingat iya, nama-nama iya, yang iya, Anda iya. sering tulis di koran Anda dulu? Iya. Haji Iya. itu 2000-an nggak ya? Iya aja, bisa. berarti Haji. Bisa. Oke, itu bek kiri ya. Iya. Bek kanannya, oke. Bung Ropan, Ini kiri, udah. ini kanan. Bek Kasih kiri, bek kiri Kasih lihat. Erol. Erol Iba. Aduh. Bek kanan Ismet Sofyan. Wah, Bek kanan, oh iya, Ismet bisa juga udah sih. pasti Persija, Pelita Jaya dulu ya. Iya. Erol, Semen Padang ya? Ya. Iya. Luar biasa. Persikota juga pernah kalau nggak salah ya. Iya. Sriwijaya FC juga pernah. Betul. Iya, keras nih. Yang kalau Saya Bung Harpa, kirinya Aji Santoso, kanannya Legend. anak Maru. Legend. ini sih udah nggak bisa di Makanya nggak legend, bisa legend. dipermasalahkan lagi. Aji Santoso. Aji Santoso Legend. sama Anang Maru. Waduh. Anang Maru nggak tahu 2000 Iya, masih main dia kan? Iya, ini, Anang Maru. Ini kelahiran stadion legendaris di Surabaya. Tambak Sari. Tambak Sari. Tambak Sari. Anak Luar Maru. biasa. Oke, jadi udah ketahuan ya. Iya. Sekarang kita masuk di gelandang. Dua Gelandang tengah. Wah, ini 4-4-2. saya pasti satu udah nggak mungkin ini nih. Oke, kita lihat apakah punya selera yang sama, pilihan yang sama. Ini saya harus tambahkan kata kakak di depannya. Oke. Mulai dari Bung Harpa, siapa Bung Harpa? Oke, kalau ini jelas kalau masih main hitungannya ya. Iya. Tapi kakak Edward Kifak Dalam. Wih, Kapten. Luar biasa Il ini, Capitano idola saya Persipura. ini. Ya, luar dan dalam dia selalu idola. Serangan bagus, bertahan bagus, Holding atur ball-nya, serang, holding iya. bola, visi bagus. Ya. Dan satu Yang kedua, lagi Bima Sakti. Oh, worker. Perlu. Worker. Biar dia bisa Kifak Dalamnya enak maju ke depan. Oh, Bima iya, Saktinya yang holding. Bima Sakti kita beri selamat karena dia melatih. Persela Lamongan, betul. Selamat buat Mas Bima, Coach Bima. Coach Bima. Lalu Bung Ropan siapa? Dua, Ponario dan Firman Utina. Ah, Manado lah. Lagi. Tapi bagus kapten loh. Memang bagus. Oh, itu bagus Timnas itu. loh. Emang. Dua-dua kan. Dua-duanya nggak Dua-dua kelas tergantikan. kan, di zaman itu kan. Iya, kalau saya jadi pelatih pun Iya. langsung saya taruh nama Iya. dua nama itu emang. Iya. Firman Utina. Firman ini orang Gorontalo, tapi Iya. besar Di Manado. di Manado. Memang Betul. ditemukan oleh Benny Dolo ya, Iya. pelatih legendaris Benny kita Dolo. juga. Betul Wah. sekali. Oke, gelandang kiri, gelandang kanan. Gelandang kiri. Tuh. Agak besar tulisannya biar nanti dibalik kelihatan siapa pilihan Bung Ropan dan Bung Harpa. Ini mungkin nggak murni ini ya. Oke, Bung Ropan nih. Masih pilih-pilih siapa? Eli Aiboy, kiri. Kanan Boas Salosa. Kereta api semua itu. Itu kan mesti cepat main dari wing kan. Flag mesti kencang. Kereta api. Itu kereta api tuh. Iya. Ini Boas- Poborski ini. Kalau Boas sih bisa Iya. sebagai wing, sebagai Bisa kiri kanan ganti-gantian Iya. nomor 10 juga bisa, nomor 9 juga bisa. Betul.
Iya kan, Wah, Boas. kalau itu udahlah. Semua juga penonton juga udah amin. Iya dong. Untuk LA Boy betul. dan Boas itu, kakak Boas. Kencang dua-dua kan. Kakak Eli kencang itu. Nah, Bung Harpa siapa nih? Kalau tadi Boas sebenarnya bisa kiri, bisa striker. Iya. Itu nanti Iya. akan saya tempatkan di posisi yang beda. Kalau saya kiri Ortisan Salosa, Yang kanan? yang kanan Sari Ramdhani. Biar agak kesinian. Biar agak kesini. Karena saya suka ketika melihat dia main dalam banyak kompetisi di tahun 2018, dia dibela di SEA Games. Ini kok semuanya pilihannya IBT semua, Indonesia bagian timur semua ini. Hah? Emang Daerah-daerah kencang kan Hah? yang kiri kanan harus kencang ini. Ortisan lagi. Ortisan. Waduh, kalau lihat kaki kirinya itu ya. Ya, luar biasa. Sadi Ramdhani. Sari Ramdhani. Cutting inside. Cutting inside. Inside, gitu. Dengan gol-gol cantik juga dia. Betul. Dan sekarang di Persib juga kayaknya lagi mulai dapat tempat. pelan-pelan. Semoga dia Iya. semakin gacor kalau kata orang bilang ya. Iya. Oke, dua striker. striker. Wah, ini nih kita penentuan nih siapa dua striker pilihan Bung Ropan dan Bung Harpa. Satu sih saya udah pasti, satu lagi bingung ya. Agak gede, Antara Bung. aja. Agak oh, ya. besar tulisannya coba. Oh iya benar. Kalau bisa besar-besar sekali striker ini. Nah, Dua orang. satu lagi. Wah, ini bingung nih. Siapa nih? Hah? Namanya saya udah ketahuan biasanya namanya. Oh, bisa atau ya? Atau Oke. susah ini. Oh, susah pilihannya ya. Bung Ropan, coba kasih lihat. Bambang Pamungkas dan Kurniawan Oh, iya. Dwi Yulianto. Ah, Ini dua kan, saya taruh. Susah juga ya, Pak. Iya kan? Ah, udahlah. Itu kombinasi ya. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Satu header, satu Nah, Tusuk-tusuk. wah, orang super. bilang speed pendek. pendek. Ngeri itu. Iya kan? Pendek. Kalau gitu sebenarnya mesti ada Uwa di tengah itu. Ah, Uwa. Kalau ada Kurniawan Oh. harusnya ada Ansari Ansari Lubis. Lubis. Iya, sebenarnya Di ada belakang. satu. Ya, Budi Sudarsono. Oh, Wah, Piton, sebenarnya Piton. Piton sebenarnya. Cuma kan cuma 11 sebenarnya. Iya. Akhirnya pilihannya ke BP dan Iya. Kurniawan. Nanti kalau keluar Pitonnya Iya. masuk kan. Kalau Kurniawan Iya. capek Piton. Kalau ngelihatnya BP mengagumi Kurniawan. Iya, Ya kan, itu BP dia. sangat mengagumi Makanya Kurniawan. berdua Kurniawan kan juga respect terhadap respect BP. sama BP. Jadi dua-duanya memang striker top. Mantap. Kalau Bung Harpa, Saya banyak ah. oh, nggak bisa Bung. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Ya udah. Apa? Kalau dua aja, Ah. Boas satu, kakak Boas. Iya kakak Boas. Satu lagi nih bingung antara Perisandri ya, Atau anak Binjai dan juga Bambang Pamungkas. Tapi saya naruh juga Irwansyah dari Aceh dan Buyung Ismu dari Sumatera Barat banyak. Habis semua dulu bagus-bagus strikernya. Kalau pilihan satu aja deh. Pilihan satu Ya udah, siapa? antara Boas sama ini Bambang Pamungkas lah. BP dan BP Boas. lah Boas. Ini tahun 90-an ya. 90-an Mereka akhir 2000-an. Piala Asia 2007 kalau tidak Iya, salah ya. betul. Pelatihnya adalah asisten pelatihnya yang sekarang melatih Sekarang Bulgaria. Bulgaria. Alexander Dimitrov. Itu dia. Dulu Jadi ini Kolev dulu kan? dulu Kolev. Iya, Ivan Ya kan? Kolev. Nyaris kita di Iya. Piala Asia itu ya. Iya. Iya. Lawan Bahrain kita menang ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi harapan Bung Ropan apa dengan Coach JH ini? Ini ya sebelum kita tutup. Ya harapan saya dia mampu memberikan yang terbaik tentunya Iya. untuk timnas kita. Iya. Mengangkat kembali performa tim nasional kita di 2026. Ya. Itu aja dulu menurut saya. Oke. Bung Ropan. Ya, just going with the wind blows. Ya. Jadi ya semua kemampuan yang dia punya selama ini, pengalaman yang mengapa dia dipilih ya tuangkan ke kita dan untuk fans kita dukung dia sama-sama. Oke. Itu aja. Thank you Bung Ropan. Terima Sama-sama. kasih mau lihatnya Bung Harpa. Sama-sama Kita juga. akan Thank ketemu you. lagi di lain kesempatan. Siap. Demikian diskusi bincang-bincang kami mengenai sepak bola nasional. Semoga ini juga memberikan masukan. Sampai jumpa minggu depan.